Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita mendapat tema mengenai kemampuan gerakan dasar serta gerakan fundamental pada perkembangan perseptual motorik bayi dan anak-anak yang akan saya presentasikan. Ya, latar belakangnya adalah kenapa hal ini penting, karena masa-masa emas itu dimulai dari sejak anak itu lahir sampai anak itu usia dini, dimana pada usia bayi itu anak tuh belum bisa apa-apa sampai ia menunjukkan kemajuan di setiap pertambahan usianya. Nah, gerakan dasar dan fundamental pada bayi ini merupakan gerakan yang pada awalnya muncul dalam diri mereka. Kenapa dinamakan gerakan dasar? Karena gerakan ini yang menjadi fondasi awal sebelum anak menuju ke perkembangan motorik yang lanjut. Nah, untuk itu peneliti atau saya akan melihat gerakan dasar seperti apa sih yang umumnya muncul pada bayi dan anak-anak, serta perseptual motoriknya. Nah, dengan memperhatikan lingkungan di sekitar saya, yaitu di daerah Padamara, khususnya di desa Karangjambe ini. Apakah ada kemajuan atau mengalami keterlambatan. Nah, metode penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan teknik studi pustaka dan observasi lapangan. Subjek penelitiannya adalah bayi yang masih mengalami tumbuh kembang, bayi balita ya, serta anak usia dini di daerah sekitar saya. Nah, hasil pembahasannya adalah kenapa sih disebut gerakan dasar dia seperti itu tadi? Karena gerakan fundamental ini yang mengaruhi dan menentukan apakah anak ini nantinya akan mengalami kemajuan atau keterlambatan dalam gerakan motoriknya. Nah, dimana ketika bayi itu anak itu tidak langsung memegang, tetapi dia dia bukan juga langsung melempar gitu, bukan. Nah, pada awalnya dia tuh meregang-regangkan jari tangannya untuk menekuk gitu kan. Untuk menekuk seperti ini tuh masih mencoba meregang, nah seperti itu. Dan juga dia tuh seperti ingin menggenggam sesuatu, tapinya belum kuat karena belum bisa menekuk secara sempurna seperti kita orang dewasa seperti ini ya. Nah itu. Nah, ketika bayi mulai meningkat usianya, nah kemampuan sel-sel syaraf di jari-jarinya ini mulai bisa untuk menggenggam sesuatu. Biasanya menggenggam jari orang yang mungkin menjailinya atau mungkin gemas, dan bayi biasanya kan akan mengarahkan kita seperti orang dewasa mengarahkan jari kita pada tangan si bayi yang biasanya itu akan digenggam oleh bayi tersebut, atau mungkin bayi akan menggenggam sesuatu yang lebih kecil daripada pergelangan tangannya. Nah, biasanya untuk bayi yang berusia sekitar 6 bulan itu sudah menggenggam dengan erat dan kencang. Dan saya pernah mencoba juga menggenggam dengan erat dan merasakan bahwa bayi tersebut menggenggam kencang sekali dan tidak ingin dilepas. Nah, itu sudah mulai ada kemajuan di sel-sel syaraf di motorik halusnya, di jari-jarinya. Nah, itu sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah, hal tersebut sebagai respon terhadap apa yang dia lihat, apa yang menarik baginya. Misalnya tertarik terhadap orang baru atau apa. Biasanya kita yang akan memegang bayi tersebut atau apa, dia akan refleks, atau ketika kita mendekatkan tangan kita atau jari-jari kita akan refleks untuk menggenggamnya gitu. Itu bisa diartikan suatu hal yang menarik bagi bayi gitu. Ingin kenal, mungkin juga merasa aku ingin memegang seseorang ini. Nah, seperti itu. Nah, dari pengalaman peneliti atau saya itu melihat bahwa orang tua rata-rata memberikan alat permainan yang seperti balok plastik yang juga aman ya, dan juga tidak berat ya, yang punya bentuk bundar, segitiga, atau bentuk lain yang massa atau beratnya itu memungkinkan untuk anak genggam, untuk anak raih, dan juga aman gitu. Kalau balok yang kayu yang seperti di sekolah-sekolah itu kan memang diperuntukkan untuk anak yang sudah usianya sudah lebih tinggi lagi, itu ya anak-anak itu gitu.
Kalau untuk bayi balita memegang seperti itu berat dan juga bahaya gitu kan, makanya menggunakan balok plastik gitu, atau juga bisa Lego. Nah, bagaimana ini perseptual motoriknya? Perseptual motorik itu bisa distimulasi, bisa juga dilatih, karena kemampuan otak bayi itu awalnya itu merangkai serabut sarafnya itu mulai merangkai saling berkoordinasi antara otak kanan dan kiri itu masih terus mengalami perkembangan. Makanya kita sebagai calon pendidik maupun calon orang tua itu perlu memberikan stimulasi yang tepat dan konsisten tentunya. Nah, kemampuan otak bayi itu dan anak-anak tuh merekam apa yang dia lihat loh, jangan salah gitu. Mereka melihat itu bukan berarti melihat tanpa apa, mereka merekam di otaknya gitu. Makanya kita harus memperlihatkan atau memperdengarkan hal-hal yang baik agar yang terekam oleh anak juga baik, sehingga ia pun akan mencontoh yang serupa gitu. Nah, dalam gerakan perseptual ini bagaimana anak merekam apa yang dilihat, apa yang didengar, akan masuk ke memori yang untuk selanjutnya direspon melalui gerakan. Nah, interaksi antara orang tua kepada anak tuh sebaiknya semaksimal mungkin ketika di rumah. Makanya harus ada quality time gitu untuk kita berinteraksi dengan anak, supaya kita bisa lihat perkembangannya sudah sejauh mana gitu. Jadi tidak menyerahkan seluruhnya tuh kepada sekolah, itu tidak, karena sekolah hanya 1-2 jam saja ya. Nah, pembimbingan dan pendidikan selanjutnya itu ada di rumah, ada di keluarga. Kita juga dengan interaksi itu kita juga bisa melatih pelafalan anak, pelafalan dalam bicara agar lebih jelas, juga melalui peragaan bahwa kalau kita haus itu mengambil minum. Nah, kita sih memperagakan mengambil minum, mengambil gelas, lalu menuangkan air. Nah, dengan peragaan seperti itu, ketika kita haus ya harusnya apa? Ya mengambil air begitu. Nah, ketika melihat juga di sekitar ada anak yang memang dijor atau dibiarkan, sehingga orang tua itu ya sudah, anak mau bermain apa ya silakan, mau berkotor-kotor ya silakan, toh nanti baju kotor bisa dicuci, anak kotor nanti bisa mandi, anak hujan-hujanan tidak apa-apa, tidak masalah, bla bla dan sebagainya, dengan alasan supaya anak tersebut kuat, tidak cengeng, tidak lemah istilahnya begitu. Dan memang ketika dia mengalami sebuah problem, anak tersebut tidak gampang menangis, tidak tidak gitu. Juga dia sudah dibiasakan oleh orang tuanya ketika dengan melalui pembiasaan dan contoh, utamanya contoh ketika orang tua merasa lapar, makanya diambil makanan. Nah, ketika saat itu saya pernah bermain, ikut nimbrung bersama anak tersebut dan bermain mobil-mobilan, dan mobil-mobilan jatuh ke parit gitu ya. Nah, yang dilakukan anak itu hanya diam, melihat mobilnya jatuh. Saya pikir untuk anak yang biasanya sudah terlatih gerakan perseptualnya itu otomatis melihat suatu benda jatuh, itu kan otomatis mengambil. Dia tidak berpikir itu kotor atau apa, dia hanya berpikir mengambil dulu benda miliknya yang jatuh. Itu baru gerakan selanjutnya biasanya dia akan mengelap atau mencucinya gitu, atau malah membiarkan mainan tersebut dan digunakan lagi. Tapi untuk salah satu anak ini, dia itu diam. Nah, saya jadi bicara, loh ayo mas diambil, itu mobilnya jatuh loh, masih diam. Kemudian saya ambil, terus saya lap sedikit, terus saya berikan, baru dia respon dan bilang terima kasih. Nah, itu menunjukkan bahwa gerakan perseptual motor anak tersebut masih belum berkembang, karena dia sebenarnya sudah melihat sesuatu itu jatuh. Tapi untuk apa yang harus dia lakukan, gerakan seperti apa yang harus dia perbuat, itu masih diproses di otaknya. Makanya antara otak kanan dan kiri itu perlu seimbang, dan bagaimana menyeimbangkannya perlu distimulasi di rumah melalui latihan-latihan. Ya, seperti kita mengucapkan apa, yang dilakukan berarti apa gitu.
seperti tadi hal yang paling sederhana, ketika kita ingin menulis ya yang diambil ballpoint atau pensil, terus buku gitu. Terus ketika kita ingin menggunting sesuatu, menggunting kertas misalnya, apa yang diambil? Ya gunting, seperti itu. Ada juga anak yang saya amati gitu, ketika dia bermain waktu itu hujan-hujanan ya, ketika dia sudah selesai, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia minta ganti baju ke orang tuanya, dan itu adalah sebuah hal yang benar gitu. Dia secara refleks sudah tahu ketika saya hujan-hujanan, baju saya basah kuyup, yang dilakukan apa? Opsi pertama itu adalah mandi, opsi kedua adalah minta ganti baju gitu. Untuk dilap-lap itu memang opsi yang memang ada kayak gitu. Dari dua opsi ini, ada anak yang sudah bisa tahu apa sih yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Seperti ketika melihat di sebuah kelas gitu ya, pernah saya melihat juga anak itu mau menulis sesuatu, dia bingung mencari apa, saya mau tulis, oh tempat pensilnya ada di sana, baru dia ke sana. Untuk anak-anak lain sudah tahu kegiatannya akan menulis sesuatu, akan mencoret-coret sesuatu, ya anak tersebut langsung saja ke tempat yang berisi entah itu spidol, pensil, atau krayon gitu. Itu sudah layaknya gitu. Dan berarti anak yang masih dalam pemrosesan berpikir gitu, antara apa yang dia lihat, apa yang dia rekam itu masih di proses ini, dia belum tahu gerakan apa sih yang saya harus lakukan, kegiatan apa sih yang harus saya lakukan gitu, itu belum tahu gitu. Makanya berarti anak ini masih mengalami perkembangan dalam gerakan perseptual motornya. Nah, untuk itu orang tua juga tidak baik untuk membatasi, karena saya lihat juga anak yang terlalu banyak kata jangan, jangan ini nanti kotor, jangan lari-lari nanti jatuh, nak jangan ini, jangan hujan-hujanan nanti sakit, jangan ini. Itu mengalami keterlambatan pada gerak motoriknya utamanya, karena papa diladenin di rumah. Dia ingin mencoba bantu orang tuanya, misalnya menuangkan air minum ketika akan makan malam, misalnya menuangkan ke setiap gelas, jangan nanti pecah gelasnya, nanti muknya pecah, nanti kerpisnya pecah gitu, sehingga anak diladenin, jangan masih nanti gelasnya pada jatuh, nanti kotor bla bla. Nah, ketika anak tersebut masuk di kelas tidak bisa apa-apa gitu, dia mau menggunting bingung ketika gurunya menginstruksikan, ayo mas, dengan hal sederhana saja, misalnya meremas kertas ya, kertas biasa atau kertas koran, dia bingung, dia lemas sekali, bukannya ditekuk seperti ini, tapi ayo mas diremas, ayo diremas gitu, malah mengikuti ucapan gurunya. Nah, itu terlihat karena setiap hari anak sering diladeni di rumah. Sebenarnya bukan melarang ya, kita mengarahkan, bimbing dan mengawasi. Kalau terlalu banyak dilarang dan kata jangan, sehingga anak tuh menjadi takut mencoba, khawatir nanti takut salah, takut ini, takut itu, takut dimarahi dan lain sebagainya. Jadi anak tidak pede, tidak mau, nanti saya bikin keributan, nanti saya bikin salah, seperti itu. Makanya untuk itu kita perlu ada parenting, diskusi dengan orang tua, khususnya ibu ya, yang lebih banyak mungkin di rumah, karena mungkin di sekitar saya banyak ibu rumah tangga, mungkin lebih banyak diskusi seperti itu untuk memberikan edukasi pentingnya menstimulasi perseptual motorik pada anak. Penting sekali, apalagi dimulai sejak dini, itu penting banget ya, karena semakin anak itu dewasa ya, nanti akan menemukan masalah-masalah baru selanjutnya. Ketika dia tidak bisa apa-apa, bingung ya bagaimana gitu, dia akan mengatasi permasalahannya gitu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil ini adalah kemampuan perseptual motorik anak itu didapat tidak hanya melalui stimulasi satu arah gitu dari orang tua kepada anak saja, tuh nggak tidak cukup gitu, tapi bagaimana
anak juga mau merespon kita loh yang sedang memberikan stimulasi, ya melalui permainan, melalui kegiatan apa yang menarik, aktivitas bermain juga itu bisa gitu, dengan alat yang mudah didapat ada di sekitar kita. Tidak cuma guru kok, tidak cuma orang di luar kok yang bisa melakukan, orang tua sendiri juga bisa di rumah, malah waktunya lebih banyak kan untuk menstimulasi. Dan kita juga harus melihat responnya anak ke kita tuh bagaimana sih. Jangan kita sedang memberikan stimulasi, anaknya diam aja, terus lihat, oh anaknya memberi feedback apa ke kita, memberi respon apa, oh senang, oh misalnya ada kemajuan. Nah misalnya kita iseng gitu menjatuhkan sesuatu, nah apakah anak akan langsung mengambilkan? Nah ketika anak langsung refleks secara spontan mengambilkan, berarti oh gerak perseptual motornya itu sudah mulai nih berkembang. Melihat sesuatu yang tidak beres, anak tersebut langsung mengambil tindakan, kan berarti apa yang dilihat, apa yang didengarnya mulai diproses nih. Nah wah berarti si C misalnya, kamu harus ambil bolpen itu, jatuh karena tempatnya bukan di lantai. Nah berarti anak tersebut akan langsung otomatis mengambil. Nah seperti itu, sebenarnya sederhana ya, tapi kalau tidak kita stimulasi, tidak kita latih, biasakan, berikan contoh sejak dini, itu bisa menjadi parah dan fatal di kemudian hari ketika anak tuh menapaki jenjang sekolah dasar lah. Biasanya tuh mulai terasa dampaknya. Mungkin di teman anak-anak, nah udahlah masih kecil ini, saya pernah mendengar kata itu, tapi tidak ada seperti itu gitu. Karena dari hal kecil itu bisa mengubah suatu jadi lebih besar lagi. Entah dari hal kecil yang kurang baik itu jadi suatu hal besar yang tambah kurang baik, atau mungkin hal kecil yang baik jadi suatu hal yang akan jadi luar biasa baik di suatu hari nanti gitu. Makanya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu bagaimana sih untuk menstimulasi, mengembangkan gerakan perseptual fundamental yang memang dasar sekali bagi seorang anak nantinya. Itu dimulai dari bayi, bahkan dalam kandungan pun kita juga sudah mulai memberikan stimulasi doa, kalimat gitu ya, sampai ketika anak itu mulai tumbuh jadi bayi, balita, itu masa-masa emas sekali yang tidak boleh kita lewatkan. Benar-benar kita harus bimbing, benar-benar kita harus terus mengawasi, sehingga ketika ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang kurang sesuai, kita bisa langsung memperbaikinya. Karena memperbaiki di saat dewasa itu lebih sulit ya, ketimbang membentuk dari sejak dini. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.